Halo teman-teman, bulan Maret 2025 ini akan ada pemutihan pinjaman online. Benarkah seperti itu? Nah, kita tahu di akhir kuartal 1 tahun 2025 ini, isu yang santer beredar di semua media sosial, semua channel YouTube pinjaman online tentang adanya pemutihan pinjaman online. Dan saya sudah cari informasinya ke sana ke sini dan saya menemukan 3 hal penting. Nah, apa 3 hal penting itu? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah bulan Maret ini adalah masa untuk melaporkan pajak penghasilan, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk juga pinjaman online. Itu harus melaporkan semua kegiatan keuangan mereka, termasuk penghasilan mereka, berapa uang yang sudah mereka sebarkan, dan berapa keuntungan mereka dari bunga dan denda, dan berapa jumlah orang yang tidak bayar alias sudah melakukan gagal bayar di pinjaman online tersebut. Itu harus terperinci, ada laporannya teman. Jadi mau nggak mau mereka harus menggenjot yang namanya untuk orang yang gagal bayar itu dibuat seminimal mungkin. Kenapa? Karena mereka takut dengan OJK, takut dengan peraturan tentang jumlah minimum untuk gagal bayar itu 5%. Itu peraturan di OJK sudah jelas mengacu tentang itu. Jadi mau nggak mau mereka harus menurunkan yang namanya pinjaman online tentang gagal bayarnya harus di bawah 5%. Nah, salah satu caranya adalah dengan memutihkan atau melunaskan pinjaman online. Itu berlaku buat pinjaman online yang kena ya teman. Seperti kemarin Shopee Paylater kena, EasyCash juga kena, itu melakukan pemutihan. Jadi tidak heran banyak sekali subscriber saya atau teman saya yang tiba-tiba ngecek di HP-nya kok bisa saya lunas pinjamannya padahal tidak bayar tagihan. Itu kamu termasuk orang yang beruntung kena pemutihan pinjaman online alias penghapusan utang. Jadi kamu sangat beruntung sekali. Itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua adalah deadline asuransi. Nah, kita tahu untuk asuransi dari pinjaman online itu sudah jadi peraturan yang wajib untuk semua pinjaman online. Jadi menerapkan ini artinya mereka juga mengikuti deadline asuransi itu kapan. Nah, untuk deadline asuransi itu juga di akhir Maret. Jadi mau nggak mau mereka harus melaporkan nih bagaimana orang yang gagal bayar itu banyak atau tidak, sedikit atau banyak, karena itu bisa untuk mereka dapat uang lagi dari asuransi seperti tersebut ya teman. Jadi mereka mau nggak mau harus sekarang cepat-cepat untuk mencatat orang yang sudah gagal bayar itu ada berapa persen, dan itu bisa langsung dilaporkan kepada pihak asuransi agar bisa mendapat uangnya kembali. Jadi ini mau nggak mau mereka harus mencatat secara terperinci ya teman. Jadi orang yang punya pinjaman kecil itu kemungkinan besar tidak akan dilibatkan atau malah diputihkan pinjamannya, tidak diasuransikan, karena ya untuk asuransi ini biasanya nominalnya besar-besar ya teman, di atas 5 juta atau 10 juta itu yang akan mereka klaim asuransi, karena itu jelas uang besar teman. Tapi untuk yang klaim 300.000, 500.000 atau 200.000 itu tidak akan mereka klaim ya teman, karena cuma sedikit sekali. Jadi lebih baik mereka putihkan saja agar ke depan tidak akan ada yang lagi pinjam-pinjam lagi, karena ya untuk nominal kecil itu tidak diprioritaskan untuk masuk kategori pencairan asuransi. Itu yang kedua teman. Nah, untuk yang ketiga adalah kalkulasi penerima pemutihan bulan Maret ini mengikuti jumlah gagal bayar teman. Jadi setiap aplikasi itu beda-beda. Misalnya kita contohkan untuk Aku Laku itu mungkin kita lihat jumlah gagal bayarnya itu 4%. Jadi mereka tidak menerapkan pinjaman online atau pemutihan pinjaman online. Nah, untuk EasyCash mungkin akan menerapkan karena mereka 6% lebih ya teman. Jadi mereka akan menerapkan yang namanya pemutihan pinjaman online. Untuk ada Bundi, untuk ada Kami juga menerapkan. Jadi ini tergantung dari aplikasi pinjaman online tersebut, kondisi mereka yang gagal bayar itu banyak atau tidak. Nah, kalau mereka gagal bayarnya cuma sedikit, itu mereka tidak akan melakukan pemutihan. Jadi teman-teman harus cek dulu aplikasi teman-teman itu apa. Untuk aplikasi besar seperti Aku Laku, Kredivo, Shopee Paylater itu kemungkinan besar ya mungkin tidak akan menerapkan ya, karena ya kita tahu untuk pinjaman online besar itu biasanya mereka punya cadangan yang lain. Jadi untuk orang yang gagal bayar sangat sedikit sekali, tidak lebih dari 5%. Jadi tidak menerapkan pemutihan. Jadi kita juga tidak tahu, tidak ada data yang komplit masalah ini. Saya sudah cari di mana-mana juga tidak ada teman. Jadi setiap aplikasi berapa persennya sekarang itu tidak ada. Tapi OJK kemarin mencatat ada 21 pinjaman online yang dikonfirmasi sudah lebih dari 5%. Jadi mungkin ke 21 pinjaman online ini akan menerapkan pemutihan pinjaman online khusus untuk yang punya pinjaman nominal kecil.
misalnya 300.000 ke bawah atau mungkin di bawahnya itu mungkin bisa kena pemutihan. Jadi teman-teman ya istilahnya ini hoki-hokian, tidak semua orang dapat, cuma sedikit sekali orang yang beruntung yang dapat pemutihan pinjaman online. Dan saya doakan semoga teman-teman dapat pemutihan pinjaman online agar hutang teman-teman lunas dengan sendirinya. Tapi perlu catat di sini, perlu digaris bawahi di sini, untuk pinjaman online besar di atas 10 juta tidak akan kena pemutihan pinjaman online, karena ya rugi banget mereka teman. Untuk yang punya pinjaman nominal kecil misalnya 17.000, 5.000 itu ada kemungkinan dapat. Jadi ini bisa menjadi tolak ukur buat teman-teman agar tidak bingung-bingung lagi bertanya tentang masalah ini. Video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depan yang lebih baik.